Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang lahir dari keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman ras, turut menghiasi bangsa Indonesia. Namun sayangnya, bangsa Indonesia juga tumbuh dalam keberagaman yang lain, yakni keberagaman masalah pemerintahan, masalah politik, masalah di mana-mana. Jikalau kita melirik ke lini pemerintahan, di mana partisipasi politik menjadi salah satu aktor utama atas keberlangsungan wewenang, atas terrealisasinya kebijakan, maka tatkala pemerintahan merupakan simfoni peradaban, maka partisipasi politiklah yang menjadi nadi orkestranya. Hal inilah yang mendasari saya untuk memilih makro berikut yang bertemakan partisipasi politik dalam bingkai pemerintahan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza qama al-imamu bima dzakarnahu min huquqil ummati faqad adda haqqallahi ta'ala fima lahum wa alaihim. Tatkala sang pemimpin telah memenuhi segala hak-hak rakyatnya, maka sama halnya sang pemimpin telah memenuhi haqqullah ta'ala fima lahum wa alaihim, yang menjadi hak, yang menjadi wewenang rakyat, serta alaihim, yang menjadi kewajiban rakyat. Wa wajaba lahu alaihim haqqani at-ta'atu wan nusratu ma lam yataghayyar haluhu. Maka tatkala sang pemimpin telah sampai pada fase ini, sang pemimpin berhak atas dua hal yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Yang pertama, at-ta'atu. Pemimpin harus ditaati kebijakannya, ditaati peraturannya, ditaati hukumnya. Akan tetapi, jikalau kita melirik ke syarah atau ta'liqan tentang kitab Ahkamus Sultaniyah ini, pada lafaz at-ta'atu ternyata tidak bersifat mutlak kata segala perintah yang diperintahkan oleh sang pemimpin. Taat di sini masih muqayyadah, terikat dengan apa? Bimuwafaqatiha bisyar'i wan nususi alwaridati fi dzalika. Masih terikat selama perintah tersebut, selama kebijakan wewenang yang diciptakan oleh sang pemimpin masih sesuai dengan prinsip syariat, masih sesuai dengan hadis, masih sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat Al-Quran, maka jikalau sesuai, sang pemimpin berhak untuk ditaati. Bahkan terdapat sebuah hadis dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya as-sam'u wat ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyati. Seorang imam, seorang pemimpin memang berhak untuk didengarkan, memang berhak untuk ditaati selama sang pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Dan tatkala sang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, maka sang pemimpin tidak berhak untuk didengar dan ditaati. Wan nusratu malam metaghayyar haluhu. Kemudian hak yang kedua dari pemimpin adalah mendapatkan dukungan penuh
dari para rakyatnya, malam yataghayyar haluhu, selama tidak terdapat perubahan sikap dalam jiwa seorang pemimpin. Setelah saya analisis, ternyata lafaz malam yataghayyar haluhu di sini memiliki konotasi makna negatif, yakni tatkala sang imam terjadi perubahan yang mengarah kepada hal negatif. Bisa saja di 100 hari pertamanya seolah-olah sang pemimpin tersebut merupakan malaikat yang Allah turunkan untuk membasmi segala kejahatan, yang Allah turunkan untuk menegakkan keadilan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Tak lama sang pemimpin tiba-tiba berubah. Praktek KKN terjadi, korupsi merajalela, nepotisme. Maka inilah yang disebut malam yataghayyar haluhu. Walladzi yataghayyaru bihi haluhu fayakhruju bihi 'anil imamati syai'ani. Terdapat dua hal yang dinilai sebagai perubahan sikap dari seorang pemimpin yang bahkan mengharuskan pemimpin untuk segera mundur dari jabatan yang tengah ia emban saat itu. Ahaduhuma jarhun fi adalatihi. Yang pertama, tatkala keadilan seorang pemimpin telah ternodai. Watsani naqsun fi badanihi. Dan yang kedua, ketika terdapat kecacatan fisik dalam tubuh sang pemimpin. Hal ini sangat relevan dengan Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara yang telah tertera dalam Pasal 57 Nomor 20 Undang-Undang tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya syarat pengangkatan awal seorang pemimpin, seorang aparatur negara harus sehat secara rohani, harus sehat juga secara jasmani. Fa ammal jarhu fi adalatihi wa huwa al-fisqu fa huwa ala darbaini. Keadilan yang ternodai dalam konteks pembahasan kali ini yakni adalah al-fisqu, tatkala sang pemimpin bersifat fasik. Dan perilaku semacam ini masih dibagi menjadi dua. Ahaduhuma ma taba'a fihi asyahwata. Yang pertama adalah perilaku atau kebijakan seorang pemimpin yang mendasari segalanya atas keinginan pribadinya. Tatkala pemimpin telah buta akan keadilan serta tuli akan aspirasi rakyat. Watsani ma ta'allaqa fihi bisyubhatin. Dan yang kedua adalah kebergantungan seorang pemimpin baik dalam tindakannya, kebijakannya, wewenangnya yang masih terdapat syubhat, hal-hal samar tentang kebenaran dari wewenang, kebijakan, tindakan yang diterapkan oleh sang pemimpin. Fa amal awwalu minhuma fa muta'allaqun bi af'alil jawarihi wa huwa irtikabuhu lil mahdurati wa iqdamuhu 'alal munkarati. Faktor yang pertama yakni ma taba'a fihi asyahwata, perilaku yang condong berlandaskan pada rasa keinginan pribadi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan perilaku fisik seorang pemimpin tersebut. Yang pertama dicontohkan oleh Kiai Musonif, irtikabuhu lil mahdurati. Sang pemimpin melakukan larangan-larangan, baik larangan yang menentang agama maupun larangan yang menentang negara. Wa iqdamuhu 'alal munkarati. Dan tatkala sang pemimpin lebih memprioritaskan terhadap hal-hal mungkar, baik dalam tindakan, wewenang, serta kebijakan. Tahkiman lisyahwati wangkiyadan lil hawa. Karena terpatok, terpaju, tertuju hanya karena keinginan pribadinya. Wangkiyadan lil hawa. Dan tunduk kepada hawa nafsunya sendiri. Fahada fiskun yamna'u min in'iqadil imamati wa min istidamatiha. Maka
Perilaku fasik semacam ini dapat mencegah seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin dan bahkan mengancam keberlangsungan jabatan yang tengah ia emban. Hal ini sangat relevan dengan bangsa Indonesia yang mana terdapat hukum tentang PDTH, tindak pidana adanya pemberhentian dengan tidak hormat kepada aparatur sipil negara, kepada pemerintah, kepada penguasa daerah yang melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 87 ayat 4 nomor 5 Undang-Undang ASN tahun 2015. Fa idza tara'a ala man in aqadat imamatuhu kharaja minha. Dan tatkala sifat fasik atau perilaku fasik semacam ini timbul kepada seseorang yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka ia harus segera mundur dari jabatan yang tengah ia emban kala itu. Falau ada ilal adalati lam ya'ud ilal imamati illa bi'aqdin jadidin. Dan tatkala rasa adil, sikap adil tersebut telah timbul kembali dalam jiwa pemimpin setelah ia diberhentikan dari jabatannya, maka jabatan semula tidak serta-merta kembali kepadanya. Jabatan tersebut hanya akan kembali jikalau terdapat pengangkatan ulang, pembaiatan ulang, serta pemilihan ulang. Hal ini di bangsa Indonesia juga telah diatur dalam pasal 39 Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022. Wa qala ba'dul mutakallimina ya'udu ilal imamati bi'audihi ilal adalati min ghairi ayyusta'nafa lahu aqdun wala bai'atun li umumi wilayatihi wa luhukil masyaqqati fi istinafi bai'atihi. Dan terdapat sebagian ulama ahlul mutakallim, ahlul teolog yang menyatakan bahwasanya jabatan lama seorang pemimpin tersebut akan kembali spontan seiring dengan kembalinya rasa adil, kembalinya sikap adil dari seorang pemimpin yang telah usai diberhentikan dari jabatan semula. Terdapat dua alasan yang mendasari pendapat ini. Yang pertama, li'umumi wilayatihi, karena kekuasaan, wewenang dari pemimpin tersebut yang telah bersifat mutlak. Waluhukil masyaqqati fi istinafi bai'atihi, dan akan timbulnya masyaqqah, keberatan tersendiri tatkala diadakan pembaiatan ulang. Sebenarnya, jikalau kita melirik bangsa Indonesia, pendapat ini masih bisa kita terapkan di daerah-daerah terpencil yang mana kas daerah tersebut memanglah sangat kurang, sehingga cukup sulit untuk melakukan pengangkatan ulang, cukup sulit untuk melakukan pembaiatan ulang yang mungkin membutuhkan biaya yang tidak bisa dipenuhi oleh kas daerah tersebut. Wa amma tsani min huwa fa muta'allaqun bil i'tiqadi al muta'awwili bi syubhatin ta'taridu fayata'awwalu laha khilafal haqqi. Dan yang kedua, faktor yang kedua, yakni kebergantungannya seorang pemimpin terhadap hal-hal yang masih syubhat, hal-hal yang masih samar, yang dapat diartikan di sini dengan perilaku syubhat, ta'taridu fayata'awwalu laha khilafal haqqi, di mana sang pemimpin menerapkan kebijakan, mengambil sebuah wewenang berdasarkan sudut pandang pribadinya yang ternyata bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Di Indonesia, kita melihat banyak sekali badan-badan negara yang mengawasi hal ini. Yang pertama, adanya KPK yang terfokus kepada tindak korupsi yang bisa saja terjadi kepada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin harus LHKPN, laporan harta kuasa negara, di mana sang pemimpin harus senantiasa melaporkan
harta kekayaan yang ia miliki kepada negara. Ada juga Kemenpan RB, Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara, serta reformasi birokrasi, di mana kementerian ini berfokuskan kepada pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah, tentang bagaimana kinerja dari pemerintahan berlangsung, bagaimana pemerintah menghadapi rakyatnya, bagaimana pemerintah menerima aspirasi dari rakyatnya. Hal ini benar-benar diatur dan dijaga di bangsa Indonesia, menunjukkan adanya relevansi yang sangat kuat antara konsep hukum tata negara dan konsep yang berlaku dalam konteks makro yang saat ini saya bacakan. Fadhaba fariqum minhum faqad ikhtalafa al-ulama'u fiha. Dan para ulama masih berselisih pendapat tentang bagaimana jabatan yang sedang diemban oleh seorang pemimpin yang melakukan tindakan fasik semacam itu. Fadhahaba fariqum minhum ila annaha tamna'u min inqadil imamati wa min istidamatiha wa yakhruju bihuduthihi minha. Terdapat segolongan ulama yang mengatakan bahwasanya perilaku negatif semacam ini, perilaku syubhat semacam ini benar-benar mencegah seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin, dan bahkan ia harus segera mundur dari jabatan yang tengah ia emban jikalau memang terbukti adanya penyelewengan kekuasaan. Li'annahu lamma istawa hukmul kufri bita'wilin wa ghairi ta'wilin wajaba ayyastawiya halul fiski bita'wilin wa ghairi ta'wilin. Pasalnya, tatkala terjadi kesamaan hukum antara hukum kufur yang ditakwil serta yang tidak ditakwil, maka demikian pula konsekuensi terjadi pada kesamaan hukum perilaku fasik. Wa qala katsirun min ulama'il Basrati innahu la yamna'u min inqadil imamati wa la yakhruju bihi minha. Akan tetapi mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwasanya perilaku semacam ini tidak sampai mengancam seorang pemimpin untuk segera mundur dari jabatannya, dan juga tidak mencegah seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Kama la yamna'u min wilayatil qada'i wa jawaziz syahadati. Seperti halnya hal ini tidak menodai, tidak melarang seseorang untuk diangkat menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadi, dan tidak sampai melanggar seseorang untuk memberikan kesaksiannya. Kitab Ahkamus Sultaniyah memberikan wawasan bagi kita tentang betapa komprehensifnya Islam dalam memandang berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk pemerintahan. Maka mari mulai saat ini kita hapuskan dikotomi usang antara mimbar masjid dan pemerintahan. Bukannya pemerintahan memiliki visi utama, yakni islahuddin wa islahu ma la yakumu ad-dinu illa bihi, yang terdapat dalam kitab Siyasah Asy-Syar'iyyah yang menyatakan bahwa visi utama pemerintahan adalah memperbaiki agama ini sendiri dan memfasilitasi segala hal-hal yang mampu menyempurnakan ibadah seseorang dalam agama tersebut itu sendiri. Sekian dari saya, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.